selamat siang. Sebelumnya makasih ya udah mau masuk ke video kakak. Nah sebelumnya mau memperkenalkan diri ya, nama kakak Diksa Muhammad Ramdan. Nah jadi kakak di sini mau wawancari adik nih mengenai cita-cita. Nah sebelumnya namanya siapa nih? Siapa? Oh Bilkis. Nah Bilkis sekarang ada kelas berapa? Oh kelas 4. Nah jadi Bilkis itu sekarang kan udah kelas 4. Nah nanti kalau misalnya Bilkis udah besar punya cita-cita jadi apa nih? Guru. Kenapa nih mau jadi guru juga? Cita-citanya suka ngajar atau suka anak-anak atau gimana? Kalau misalnya Bilkis pengen jadi guru, suka ngajar ya. Nah kan tadi Bilkis sudah punya cita-cita nih jadi guru. Nah untuk jadi guru itu tentunya Bilkis sendiri kayak perlu banyak belajar, terus banyak berdoa juga gitu. Nah selain itu Bilkis punya cara nggak sih biar cita-citanya itu bisa terwujud gitu jadi guru? Nah gimana nih? Belajar rajin atau gimana gitu? Oh belajar. Yang banyak berdoa juga. Oh yang giat juga ya. Oke sih. Oke siap. Sebelumnya makasih ya udah masuk ke video kakak. Semoga cita-cita Bilkis nanti jadi guru bisa segera terwujud ya. Oke makasih ya. Ya selamat siang kalian semuanya. Nah sebelumnya makasih ya udah mau hadir di video kakak. Nah sebelumnya kakak mau izin memperkenalkan diri dulu ya, nama kakak Hansa. Nah di sini kakak pengen wawancara adik-adik semua gitu ya mengenai cita-cita. Nah sebelumnya namanya siapa nih? Pak Erni. Yang ini siapa? Pak Erni sama April ya. Nah Erni sama April sendiri nanti kalau misalnya udah besar punya cita-cita kan? Punya. Oh dari Erni sendiri apa cita-citanya? Guru. Terus dari April? Oh seniman. Nah jadi kan dari Erni sama April itu punya cita-cita gitu ya. Kenapa nih dari Erni sendiri pengen jadi guru? Lebih pintar ya Inasa. Nah terus dari April sendiri kenapa nih pengen jadi seniman? Oh iya, oke siap. Kan tadi Erni sama April sendiri juga punya cita-cita tuh jadi guru dan juga jadi seniman. Nah dari kalian berdua sendiri kalau untuk mewujudkan cita-cita itu dengan cara apa sih gitu? Misalnya hari itu berdoa, belajar. Oke, mungkin tadi itu ya untuk mewujudkan cita-cita sendiri, selain berdoa juga belajar di pesantren, belajar yang giat, sekolah yang juga gitu ya. Nah ya, semoga juga cita-cita kami sama April juga bisa dapat terwujud gitu ya dari guru dan juga dari senimannya. Nah sebelumnya makasih juga ya sudah masuk video wawancara kakak sendiri. Makasih ya. Ya, saya mau dulu. Dia semoga belajar gitu. Jadi banyak cerita juga. Nah dari Raisa sendiri gimana sih caranya buat Raisa itu bisa jadi aktif? Konsep ya sering liatin masa. Semoga nanti besar nanti Raisa bisa jadi kopi yang handal, bisa aktif dan juga. Terima kasih ya udah masuk ke video.
Halo, selamat siang. Halo siang juga Diksa. Sebelumnya makasih ya untuk Vera sendiri gitu udah berkenan hadir juga gitu dalam video aku ini. Nah, jadi di sini aku itu ingin mewawancara Vera juga gitu ya mengenai pekerjaan gitu. Nah, sebelumnya boleh nih dari Vera sendiri untuk memperkenalkan dirinya dulu gitu. Oke ya, jadi perkenalkan nama saya Vera Misha Zahra. Saya mahasiswa Teknik Geofisika 2019 dari Institut Teknologi Sumatera. Oke, siap. Sebelumnya dari Vera sendiri itu sibuk apa sih gitu? Kalau sekarang sibuknya kuliah, apalagi kan bentar lagi UTS ya. Dan ada beberapa kalau lagi hari-hari biasa kayak sebelum menjelang UTS itu ada beberapa kerjaan juga sih gitu. Kerjaannya. Jadi selain sibuk kuliah juga gitu, apalagi kan sekarang dari Vera juga sama gitu ya semester 5 juga gitu. Terlebih kan anak teknik tuh kayak pada sibuk-sibuk juga gitu. Nah, Vera juga kayak tadi tuh di hari-hari biasa tuh menyempatkan diri atau kayak punya waktu luang untuk kerjaannya gitu, kayak untuk melakukan kerjaan atau side job lah gitu ya, kayak pekerjaan sampingan. Nah, kalau boleh tahu itu Vera sendiri punya pekerjaan atau side job di bagian apa gitu atau di bidang apa? Nggak tahu ini bidang apa ya, tapi mungkin lebih ke seni rupa atau desain ya. Ini tuh biasanya saya tuh ada kadang-kadang job buat bikin karikatur, itu muka orang yang badannya kecil-kecil itu. Terus selain itu juga terus selain itu ada biasanya ngelukis juga. Terus ada buat ngedesain fashion design, dan ya bidang-bidang desain juga kayak poster, terus kemasan buat ya kalau ada yang mau startup terus dia bingung bikin itu kan, bikin kemasan. Nah gitu. Oh, jadi untuk side jobnya atau kayak pekerjaan sendiri itu lebih kayak di bidang seni rupa gitu ya, kayak tadi kan kayak menggambar, melukis, karikatur, dan juga kayak buat desain-desain juga gitu. Nah, mungkin untuk memulai usaha sendiri itu kan kayak nggak mudah juga gitu kan, terlebih kayak Vera juga kan sekarang lagi apa ya, masih mahasiswa juga gitu, kayak semester 5 waktu sibuk-sibuknya, tapi kayak apa ya, kayak punya waktu juga gitu untuk melakukan sebuah pekerjaan gitu kayak side job gitu ya, meskipun kayak masih bisa dibilang sebagai pekerjaan paruh waktu juga gitu, kayak nggak full time. Nah, boleh ceritakan nggak nih gimana sih awalnya gitu kayak Vera memulai pekerjaan tersebut gitu? Mungkin sedikit aja. Awalnya ini dari SMA kan. SMA tuh karena aku suka gambar, terus ada temen dia anniversary sama pacarnya, terus dia minta Fer, itu dong bikinin karikatur muka aku sama pacar aku gitu kan. Gak apa-apa, aku bayar kata gitu. Terus dari sana kan asalnya nggak mau ini jadiin pekerjaan kan. Terus ternyata dari sini bisa menguntungkan juga gitu kan. Terus ya udah deh, dari sana jadi open buat orang-orang yang mau bikinin gambar atau apapun ke aku. Itu mantap banget ya gitu ya, kayak dari Vera sendiri kan kayak sekarang masih apa ya, lagi sibuk kuliah, terus kayak masih sempat-sempatnya gitu ya untuk apa ya, sempat-sempatnya untuk kerja gitu ya, meskipun kayak baru pekerjaan ya waktunya nggak full juga gitu. Nah, mungkin dari Vera sendiri ada nggak sih kayak tips, trik ataupun semacamnya gitu mengenai pekerjaan, terutama mungkin untuk mahasiswa sendiri gitu, gimana sih menurut Vera sendiri gitu mengenai masalah pekerjaan terutama di lingkungan mahasiswa sendiri gitu? Sebenarnya gampang ya kalau misalnya cari pekerjaan di lingkungan mahasiswa itu. Pertama harus dari hobi, soalnya kalau nggak dari hobi kita jadi kayak ngerasa memiliki dua kesibukan antara kerjaan sama kuliah. Tapi kalau misalnya pekerjaan kita itu dimulai dari hobi, kita jadi kayak ini ngejalanin hobi aja nih gitu, jadi seneng. Jadi pertama dimulai dari hobi, yang kedua mulai seriusin aja, meskipun ya dianggap hobi, tapi sisi lain juga kamu harus 100% ngasih
diri kamu buat si hobi itu biar hasilnya maksimal gitu. Ya mungkin untuk yang terakhir dari Vera sendiri ada pesan nggak sih kayak kita itu nanti di masa depan itu dalam memilih pekerjaan tuh harus gimana sih gitu? Karena kan kayak mungkin kita juga nanti sebagai fresh graduate ataupun kayak apa ya sebagai lulusan juga kan kayak bakal langsung terjun ke pekerjaan gitu ya kurang lebih. Nah menurut Vera sendiri ada nggak sih gitu kayak pesan ataupun kayak apa ya kayak trik-trik gitu misalnya nyari pekerjaannya harus gini harus begitu gitu mungkin. Oke, ini kayaknya harus kembali ke masing-masing dulu ya. Ada 2 tipe kan. Yang pertama, tujuan nyari pekerjaan itu buat kesenangan. Yang kedua, kesenangannya itu ada 2, yaitu pertama misalnya nyari kesuksesan, jabatan, uang, atau yang buat kepuasan diri, kayak ya nikmatin, kayak misalnya contohnya kayak fotografer, penulis, itu kan mereka menikmati diri mereka ya. Nah, jadi pokoknya pertama tujuannya dulu itu, tujuan kamu bekerja tuh apa? Buat kesenangan yang mana nih? Buat capai kekuasaan atau uang, atau buat kesenangan atau kepuasan diri gitu. Nah, jadi pertama itu sih nentuinnya. Nah, kalau udah tahu misalnya itu, nah kamu bisa gampang tuh nanti nentuin pas fresh graduate tuh kamu mau cari kerjaan yang kayak gimana yang sesuai sama keinginan kamu gitu. Oh, jadi mungkin lebih pentingnya tuh dari diri sendirinya juga gitu kayak kita tuh orientasi untuk kerjanya tuh untuk ya kan setiap orang punya kesenangan yang berbeda kan. Iya. Jadi harus dari awal lagi gitu ya kayak mencari pekerjaan tuh harus dari yang kita senangin dulu juga gitu biar nanti kayak apa ya pekerjaan itu tuh nggak jadi ban gitu. Jadi kayak di awal mungkin pekerjaan itu kalau kita di bawah have fun tuh kan yang pertama bakal ngasihin uang juga gitu ya tentunya, terus yang kedua juga menghasilkan kesenangan juga gitu untuk diri kita. Iya gitu. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih banyak juga gitu ya udah menyempatkan waktunya juga gitu dalam wawancara pada hari ini juga gitu. Semoga dari wawancara ini dapat memberikan manfaat juga gitu ya, terutama manfaat untuk diri aku sendiri dan juga untuk teman-teman lain yang menonton video ini. Nah, sebelumnya terima kasih banyak juga gitu ya udah meluangkan waktunya juga. Sama-sama. Oke, siap. Nah, semoga Vera sendiri selalu diberikan kelancaran juga gitu ya dalam melakukan aktivitas sehari-harinya juga. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Diksa. Nah, dadah. Dadah. Selamat siang, Devi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga. Nah, sebelumnya aku mau ucapkan banyak terima kasih juga gitu ya buat Devi karena udah menyempatkan dan juga berkenan hadir gitu ya dalam wawancara ini. Nah, sebelumnya juga aku izin juga gitu ya mau wawancara Devi sendiri gitu mengenai pekerjaan. Nah, pekerjaan dalam kalangan mahasiswa gitu. Nah, sebelumnya mungkin dari Devi sendiri boleh gitu ya untuk memperkenalkan diri juga gitu dalam video ini. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang semuanya gitu ya yang nonton video ini. Perkenalkan, nama aku Devi Rianti. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Ngambil prodi PGSD. Itu sih, Kang. Mungkin dari Devi sendiri sekarang itu lagi sibuk apa sih gitu? Kalau boleh aku tahu. Iya. Oke, mungkin untuk kesibukannya selain jadi mahasiswa gitu ya Kang, aku jadi reseller di beberapa brand lokal gamis, kemudian juga pernah usaha kecil-kecilan gitu ya bareng teman, nama usahanya itu Cemal Cemiraos. Jadi di sana tuh kami menjual cemilan seperti stik keju, stik oreo, stik udang dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Kang. Mungkin dari aku sendiri boleh tahu nih gimana awalnya Devi sendiri itu memulai pekerjaan sampingannya ini gitu menjadi reseller maupun tadi ya gitu reseller dalam fashion dan juga makanan gitu. Mungkin ada cerita awalnya gitu gimana? Iya baik Kang. Ya untuk cerita awalnya mungkin berangkat dari kegabutan gitu ya Kang, karena kan libur kuliah itu relatif lama gitu, beda dengan libur sekolah. Nah waktu itu libur 3 bulan, terus kayak mikir aja gitu ya kegiatan apa yang bisa kita lakukan gitu di liburan itu gitu, karena kan kalau misalkan kita tidak melakukan aktivitas sama sekali sayang gitu ya waktu terbuang sia-sia. Jadi waktu itu saya diskusi sama teman saya dan
alhamdulillah gitu ya, hidayahnya ke sana gitu ya. Jadi bikin usaha kecil-kecilan, buka toko kecil-kecilan gitu ya, cemal cemiraos. Dan untuk reseller itu kebetulan kakak saya juga reseller, jadi kayak ngikut sama kakak gitu. Mungkin itu sih Kang. Oh, jadi dari awalnya tuh mungkin untuk apa ya, mengisi waktu kekosongan gitu. Jadi kayak waktu kosong kita selama liburan tuh bisa bermanfaat juga gitu. Nah kan tadi dari Depi sendiri itu kayak mantep banget itu ya, hebat gitu. Kayak meskipun sekarang lagi sibuk mahasiswa, kayak sekarang tuh Depi tuh nggak lagi, istilahnya kayak nggak lagi diam gitu kan, kayak lagi menempuh pendidikan juga, tapi kayak sempet-sempetnya juga gitu ya untuk memulai jadi reseller gitu ya, kayak punya kerjaan sendiri gitu ya, meskipun kerjaannya itu ya bisa dibilang nggak full time gitu ya, masih paruh waktu juga. Dari Depi sendiri gitu, kayak tips and triknya gitu, kayak kita sebagai mahasiswa tuh bisa mulai untuk kerja juga gitu, meskipun kerjanya pun kayak belum bisa full waktu gitu. Iya baik, untuk tips and triknya mungkin kita itu harus pandai-pandai cari peluang gitu Kang. Jadi harus peka terhadap lingkungan, harus bisa membaca situasi dan kondisi. Nah kira-kira apa ya, kayak misalkan di dalam bidang fashion gitu ya, yang sedang tren itu apa, gamis yang seperti apa yang diminati para konsumen. Kemudian juga kalau misalkan dari segi makanan, karena kebetulan saya mengambilnya makanan ringan gitu kan Kang, jadi kayak makanan ringan tuh nggak terlalu sulit gitu ya dalam pemasarannya, seperti itu. Jadi mungkin pintar-pintar melihat peluang gitu Kang yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu sih Kang. Mungkin ada untuk pertanyaan yang terakhirnya sendiri kan, kayak kita tuh nanti setelah lulus itu kan mungkin bakal langsung terjun ke dunia pekerjaan gitu kayak sebagai fresh graduate. Nah mungkin dari Depi sendiri ada nggak sih gitu kayak pesan-kesannya gitu, misalnya untuk kita nanti fresh graduate tuh dalam mencari pekerjaan tuh harus gimana sih, apakah harus sesuai passion atau kayak yang gajinya gini atau yang sesuai gimana gitu, mungkin dari Depi sendiri. Ya baik, terima kasih Kang Diksa atas pertanyaannya. Mungkin untuk pesan buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, tetap semangat gitu ya, tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi, karena kalau misalkan kita nggak semangat, apalagi kita diam gitu ya, mimpi kita hanya akan menjadi bunga tidur saja, seperti itu. Dan ingat juga teman-teman, setiap orang memiliki kesempatan yang sama, setiap orang memiliki jatah terbang yang sama, maka dari itu persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjemput kesempatan tersebut, karena kalau misalkan kita belum siap gitu ya, sedangkan kesempatan sudah di depan mata, maka kesempatan itu akan diambil sama mereka yang lebih siap. Kemudian juga terkait tadi pertanyaan dari Kang Diksa gitu ya, kita harus seperti apa gitu ya kalau misalkan nanti mungkin kita sudah lulus, kita cari pekerjaan yang seperti apa. Nah kalau misalkan untuk saya pribadi sendiri, tentunya harus sesuai dengan passion kita gitu ya, karena kalau misalkan keluar dari jalur itu nantinya ditakutkan tidak maksimal. Nah kecuali kalau misalkan kita mau belajar gitu, mau belajar lebih, mencoba hal baru, itu menurut saya tidak apa-apa gitu ya, selama kegiatan kita yang dilakukan positif, maka menurut saya itu sah-sah saja gitu untuk dilakukan. Mungkin itu sih Kang Diksa.